Tahukah kalian, kabut tebal menyelimuti jalanan sempit Whitechapel pada malam-malam kelam tahun 1888. Lampu-lampu gas redup berkedip di sudut jalan, menerangi genangan air kotor dan lorong-lorong sempit yang dipenuhi bau busuk kemiskinan. Di balik kabut itu, seseorang sedang mengintai. Seseorang yang tidak memiliki wajah, seseorang yang hanya meninggalkan teror. Namanya membuat seluruh London gemetar. Jack the Ripper. Tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang pernah melihat wajahnya dengan jelas. Tapi semua orang tahu satu hal, ketika malam turun di Whitechapel, maut sedang berjalan. Saat itu Whitechapel adalah tempat paling kelam di London. Jalan-jalannya dipenuhi pekerja miskin, pengangguran, kriminal, dan perempuan-perempuan malang yang bertahan hidup dengan menjual tubuh mereka. Polisi jarang peduli pada apa yang terjadi di sana. Nyawa orang miskin dianggap murah, dan di tempat seperti itulah monster itu muncul. Korban pertamanya ditemukan tergeletak di jalanan sempit, tubuhnya penuh luka sayatan. Polisi mengira itu hanya pembunuhan biasa, namun mereka salah. Beberapa hari kemudian korban lain ditemukan, lalu korban berikutnya, dan berikutnya lagi. Semua perempuan, semua dibunuh di malam hari, dan semua mengalami mutilasi yang mengerikan. Bukan hanya dibunuh, tubuh mereka dipotong dengan cara yang begitu presisi, begitu dingin, sehingga banyak orang percaya pelakunya adalah seseorang yang paham anatomi manusia. Seorang dokter, ahli bedah, atau seseorang yang terbiasa melihat isi tubuh manusia. Ketakutan menyebar cepat di Whitechapel. Perempuan-perempuan takut keluar malam. Pria-pria membawa senjata seadanya. Orang-orang mulai saling curiga. Tetangga mencurigai tetangga. Teman mencurigai teman. Karena pembunuh itu bisa siapa saja. Ia datang diam-diam, membunuh cepat, lalu lenyap ke dalam kabut seolah ditelan malam. Polisi London kewalahan. Mereka menyisir lorong-lorong, memeriksa para tukang daging, dokter, pelaut, hingga orang-orang gila. Tapi hasilnya nihil. Setiap kali polisi merasa dekat, pembunuh itu menyerang lagi, seolah ia sedang mempermainkan mereka. Lalu teror itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah surat tiba di kantor berita. Surat itu ditulis dengan tinta merah, penuh ejekan terhadap polisi. Penulisnya mengaku sebagai pembunuh dan menandatangani namanya, Jack the Ripper. Nama itu langsung menyebar ke seluruh kota. Media membesar-besarkan kisahnya. Surat kabar menulis setiap detail pembunuhan dengan sensasional. Warga panik. Nama Jack the Ripper menjadi simbol ketakutan. Tapi yang paling membuat merinding adalah isi surat itu. Penulis surat mengejek polisi karena tidak mampu menangkapnya. Ia menulis seolah pembunuhan adalah permainan, seolah nyawa manusia hanyalah hiburan. Dan setelah surat itu dikirim, pembunuhan berikutnya terjadi, lebih brutal, lebih sadis. Salah satu korban ditemukan dengan tubuh yang dimutilasi secara mengerikan, organ-organ dalamnya diambil. Polisi yang menemukan mayat itu muntah di tempat, bahkan petugas berpengalaman pun terguncang. Kini ketakutan berubah menjadi histeria massal. Warga Whitechapel hampir tidak tidur. Setiap langkah kaki di gang sempit terdengar seperti ancaman. Setiap bayangan di balik kabut terasa seperti kematian. Polisi mendapat ratusan laporan palsu. Banyak orang mengaku tahu identitas Jack. Banyak pula yang ditangkap karena dicurigai, tapi semuanya berujung buntu karena Jack terlalu pintar, atau mungkin Jack terlalu dekat. Teori bermunculan. Ada yang percaya dia dokter bangsawan yang diam-diam berburu di malam hari. Ada yang yakin dia tukang daging lokal. Ada yang menyebut dia orang gila. Bahkan ada rumor bahwa Jack berasal dari kalangan elit dan dilindungi kekuasaan.
tapi tidak ada bukti, hanya mayat dan ketakutan. Lalu, tiba-tiba saja pembunuhan berhenti. Begitu saja, seolah pembunuh itu menghilang dari muka bumi. Tidak ada penangkapan, tidak ada pengakuan, tidak ada jawaban. Kasus itu dibiarkan menggantung, meninggalkan luka dan misteri yang tidak pernah sembuh. Tahun demi tahun berlalu, nama Jack the Ripper berubah menjadi legenda. Para detektif, penulis, dan peneliti mencoba memecahkan kasusnya. Mereka memeriksa ulang bukti-bukti lama, menganalisis surat, bahkan menggunakan teknologi modern untuk mencari petunjuk. Puluhan nama muncul sebagai tersangka, tapi tidak ada yang pasti. Dan disitulah letak horornya. Bukan hanya karena ia membunuh, tapi karena ia tidak pernah tertangkap. Bayangkan hidup di kota besar, mengetahui bahwa seseorang sedang membunuh orang-orang di jalanan malam, dan polisi sama sekali tidak bisa menghentikannya. Bayangkan mengetahui bahwa pembunuh itu mungkin berjalan di sampingmu di siang hari, terlihat biasa saja, lalu berubah menjadi monster ketika malam tiba. Itulah ketakutan yang dirasakan London, dan misteri itu bertahan lebih dari 1 abad. Namun bagian paling mengerikan bukanlah pembunuhan itu sendiri, melainkan satu kemungkinan yang jarang dibicarakan. Bagaimana jika Jack tidak pernah benar-benar berhenti? Bagaimana jika ia tidak menghilang, tetapi hanya berhenti menggunakan nama itu? Karena pembunuh berantai tidak selalu berhenti dengan sendirinya. Banyak yang terus membunuh, berpindah tempat, berganti metode, berganti identitas. Artinya sangat mungkin bahwa pria yang dikenal sebagai Jack the Ripper tidak mati setelah teror di Whitechapel. Ia mungkin pindah kota, mungkin pindah negara, mungkin menjalani hidup normal, mungkin menikah, mungkin punya anak, mungkin hidup sebagai pria biasa yang tampak ramah di siang hari, sementara masa lalunya dipenuhi darah. Dan yang paling mengejutkan, Jack the Ripper mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin berhasil melakukan hal yang tidak pernah bisa dihentikan polisi, menghapus dirinya sendiri dari sejarah sambil tetap hidup di dalamnya. Itulah yang membuat kisah ini begitu menyeramkan, karena hingga hari ini dunia masih bertanya-tanya siapa Jack sebenarnya. Dan selama jawabannya belum ditemukan, satu kemungkinan akan selalu menghantui, bahwa monster paling terkenal dalam sejarah mungkin berhasil lolos dan mati sebagai orang biasa.